Halo, selamat datang di channel Midas Cuan. Perkenalkan, nama saya Felix. Jadi channel ini kita bahas soal investasi saham. Nah, di video ini saya mau ceritakan tentang beberapa saham yang saya salah ya. Jadi ketika saya beli, saya salah dan tesis saya patah gitu. Jadi tujuannya supaya teman-teman juga bisa belajar dari beberapa kesalahan ini ya. Beberapa mungkin kesalahan dalam saya menganalisis sebuah saham. Karena realistisnya kalau misalnya ketika kita investasi itu pastilah ada beberapa saham yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi misalnya kalau saya ibaratkan dari 10 saham yang kita beli nih misalnya, mungkin 3-4 itu it's a flop. Jadi 3-4 itu mungkin tidak akan sesuai dengan harapan kita. Nah, tapi yang tidak sesuai dengan harapan kita ini bukan berarti rugi ya. Bisa jadi keuntungannya jadi sedikit ya. Jadi bisa jadi kita keluar dalam keadaan BEP atau rugi sedikit gitu. Karena balik lagi, tesis kita salah sehingga kita mengakui kita keluar dari situ gitu. Nah, jadi itu yang saya maksud sebagai sebuah kesalahan. Jadi bukan berarti akan terjadi rugi. Nah, yang pertama yaitu ketika saya baru memulai dulu ya, waktu sekitar tahun 2014-2015. Jadi pada saat itu, uniknya pengalaman saya itu adalah saya membeli dua saham itu Ramayana sama BJBR di tahun sekitar 2015-an. Dan ketika saya beli itu, saya cuma diamkan, bahkan saya lupa saya punya saham itu. Habis itu harga sahamnya naik banyak. Tapi saya nggak tahu kenapa dia naik pada saat itu. Tapi setelah saya lihat ke belakang, saya baru tahu kenapa. Karena ada tax amnesty ya. 2015-nya marketnya crash ya. 2016 ada tax amnesty, duit banyak masuk, ya saham apapun naik gitu kan. Nah, cuma pada saat itu, kenapa saya nggak mengakui bahwa itu sebuah kesalahan ketika saya membeli saham itu meskipun saya untung? Itu karena saya tidak tahu apa yang saya beli. Saya cuma beli karena saya familiar. Ya, saya lihat Ramayana di kota saya kan di Pekanbaru ya dulu ya. Saya di Pekanbaru, kemudian saya merantau kuliah di Cikarang. Tapi waktu di Pekanbaru Ramayana gede sekali. Jadi ya saya pikir ini bisnisnya bagus gitu. Saya beli aja. Saya tanpa baca laporan keuangan, tanpa apa, saya nggak ngerti apa-apa pada saat itu. Dan harga sahamnya naik. Nah, itu menurut saya adalah sebuah kesalahan. Ya, jadi karena kita nggak bisa ngulangin itu gitu loh. Jadi kita bisa jadi karena hoki aja ya, kita beli dan ternyata untung. Dan itu memang saya akui saya hoki banget pada saat itu karena ada tax amnesty. Kalau bisa nggak ada tax amnesty mungkin saya nggak akan bisa keluar gitu dalam keadaan untung ya. Tapi karena ada tax amnesty, duit banyak masuk ya, akhirnya harga saham apapun yang dibeli juga naik. Mirip lah seperti waktu case-nya COVID ya. COVID harga saham turun semua, mau beli apa aja juga naik, sembarangan lempar juga naik gitu loh. Nah, pada saat itu 2015 ya, kejadiannya saya tuh di Ramayana sama BJBR. Nah, kesalahan saya berikutnya adalah pada saham Indika Energy ya, jadi Indi. Ini juga kesalahan saya itu adalah saya ragu-ragu. Pertama, karena memang harus dimaklumi ya, Indika itu pada saat 2016 memang bentuk laporan keuangan tuh hutangnya gede ya, kayak kemudian sektornya di batu bara pada saat itu kita lihatnya memang murah sekali ya, price to book sekitar 0,1 ya, di bawah itu murah sekali. Tapi meskipun saya tahu itu murah, tapi kita nggak berani masuk gitu loh. Baru kita masuk ketika harga sudah naik ke 600 ya, sudah kelihatan ada trennya. Nah, kesalahan saya apa? Kesalahan saya adalah saya melihat chart pada saat itu harga sahamnya ya lagi turun-turun terus. Saya berpikir bahwa kalau sahamnya lagi turun, jangan ngambil pisau jatuh ya, orang bilang kan jangan ambil pisau jatuh, tunggu dia settle dulu baru kita beli. Tapi ternyata setelah dia turun nggak ada settle, langsung balik lagi gitu, dan baliknya langsung ke 600 ya, langsung cepat sekali dia balik. Dan ketika di 600 ya, kemudian dia naik sampai ke 800, saya langsung jual ya, karena saya melihat sudah naik segini, oke lah dalam beberapa bulan ya 30%. Dan akhirnya dia naik terus sampai 1000, 2000, 3000, 4000. Nah, kesalahan saya karena saya terlalu melihat chart tanpa mempedulikan soal fundamental. Padahal saat itu saya tahu di fundamentalnya Indika Energy itu adalah meskipun di tengah lagi krisis batubara, Kideko itu masih store dividen ya. Jadi salah satu anak usahanya Indika adalah Kideko kan. Kideko Jaya Agung itu masih store dividen dan dividennya masih oke. Dan kalau misalnya kinerjanya balik ya, PE-nya bisa less than 1 loh. Kalau misalnya kinerja balik pada saat itu ya, saya melihatnya ya kalau fundamental perusahaan dan kita melihat ada perbaikan kinerja perusahaan, ya jangan jual terlalu cepat ya, dan juga jangan terlalu peduli soal chartnya mau turun, mau downtrend kayak mau pakai. Tapi kita lihat back to the fundamental, karena kalau fundamentalnya memang berkinerjanya bagus ya, balik menjadi bagus gitu loh, harga sahamnya juga one day juga akan ngikut. Nah, berikutnya adalah di tahun 2018, kok teman-teman sudah ikutin lama pasti tahu saya masukin banyak sekali ke PTBA pada saat itu dan jadi beggar. Meskipun dia sempat turun dulu, tapi
pada saat itu saya tidak mengulangi kesalahan dan saya yakin bahwa ini perusahaan fundamentalnya bagus, produksinya naik, harga jualnya naik, turun cuma karena gara-gara DMO, padahal DMO-nya batubara PTBA saat itu kan memang dia jualnya ke PLN gitu loh. DMO itu kan dia harus mewajibkan jual ke domestik kan, tapi dia sudah fokusnya udah ke PLN. Jadi sebenarnya nggak mengganggu, tapi harga sahamnya turun, ngatah dengan yang lain gitu. Jadi 2018, 2019, kemudian 2020 ketika COVID, selain saya ada beli IPCC yang teman-teman mungkin juga sudah pernah ikutin, saya juga ada beli satu saham yaitu saham Tele. Nah, saya benar-benar blunder banget beli saham ini. Kenapa? Karena kalau saya look back, saya teliti laporan keuangan, saya pasti akan jauh-jauh dari company ini. Kenapa pada itu saya beli gitu ya? Jadi saya beli karena saya lihat price to book 0,2. Oke, price to book 0,2, 0,3. Price to earnings itu sekitar 3 sampai 5. Kok seingat saya 3 sampai 5, di bawah 5 deh. Jadi kayak ini murah sekali. Terus saya lihat daftar pemegang saham, itu ada nama Pak Hayanto. Jadi saya pikir ini Pak Hayanto memang banyak orang yang sudah bilang bahwa value investor, salah satu value investor yang cukup individu yang cukup besar adalah Pak Hayanto. Jadi saya pikir, Pak Hayanto aja masuk gitu loh. Ya, saya pikir harusnya oke lah ya. Tapi saya nggak mau blame siapapun, tapi itu murni keputusan saya sendiri dan saya belajar dari situ bahwa kita pertama harus benar-benar tahu bisnisnya apa. Oke, satu, kita harus benar-benar tahu bisnisnya apa. Kemudian yang kedua adalah, jadi dengan ada pengalaman yang buruk kayak gini, saya jadi punya checklist. Jadi saya punya checklist yang hal-hal yang saya hindari gitu. Nah, di kasusnya Tele adalah dia itu perusahaan cetak laba terus ya, labanya naik terus. Kalau teman-teman buka laporan keuangannya, dia labanya setiap tahun tuh naik ya, sebelum 2020 deh ya, 2019 18 ke belakang gitu, naik terus laporan keuangannya ya, laba ruginya juga naik. Tapi kalau misalnya kita teliti cash flow-nya, negatif terus. Itu setiap tahun tuh hampir selalu negatif. Adapun kalau misalnya pas positif pun, positifnya kecil, atau habis positif tahun depan udah negatif lagi. Jadi dari situ saya harusnya saya tidak akan masuk. Kenapa? Karena ini bisnisnya apa? Jualan pulsa gitu. Ya bisnisnya jualan pulsa. Harusnya ini kan putarannya cepat, tapi cash flow-nya bisa negatif. It doesn't make sense sebenarnya. Dan kalau misalnya kita teliti, duitnya tuh lari kemana? Ke piutang lah, ke persediaan lah, di mana itu numpuk terus setiap tahun, naik terus, numpuk terus setiap tahun. Jadi doesn't make sense untuk bisnis yang kayak gitu dengan kondisi balance sheet dan cash flow yang seperti itu. Jadi dia bisa tulis labanya sekian ya, untungnya sekian, tapi kalau duitnya nggak benar-benar ada, nggak kelihatan ya, jadinya kita beli perusahaan apa nih bermasalah gitu kan. Dan akhirnya memang meletus tahun 2020, ternyata ada masalah dan akhirnya ya sampai sekarang turun di gocap. Nah, beruntungnya saya adalah meskipun saya nyangkut di sini, saya melihat bahwa keberuntungan itu masih ada di pihak saya, karena hokinya saya itu adalah saya masuk 2-3 hari kemudian itu di suspend. Jadi ketika saya masuk, saya nggak sempat masuk yang terlalu banyak. Nah, tapi dengan melewati fase ini, saya jadi sangat-sangat teliti, sangat-sangat kalau misalnya belum kelar semua saya analisanya, saya nggak akan masuk gitu. Jadi dengan begitu, saya mengakui bahwa seharusnya saya tidak hanya lihat ada investor yang lebih hebat, lebih besar masuk ke sini, kemudian saya ikut, tapi oke lah, kalau misalnya investor yang besar masuk itu oke, kita jadikan watchlist, tapi kita pelajari juga kenapa gitu loh. Bisa jadi apa yang menurut dia menarik, bisa jadi bagi kita tidak menarik. Bisa jadi dia masuknya misalnya, kita lihat dia masuk gitu, orang investor besar yang masuk. Bisa jadi bagi dia cuma 1% portofolionya dia, tapi bagi kita karena kita lihat dia masuk, kita masukin semuanya gitu, itu kan bahaya. Nah, jadi itu pelajarannya. Berikutnya adalah di tahun 2021 itu di LSIP ya. Kalau di LSIP saya sudah pelajari, memang kalau misalnya kita lihat kebunnya LSIP bukanlah yang paling mudah, tanamannya bukan paling mudah, tapi dia efisien ya, dia operasional oke, manajemennya juga oke, hutang yang nggak ada ya, kemudian cashnya juga, balance sheet-nya juga sangat-sangat sehat. Saya pelajari bisnis kelapa sawit, saya pelajari butuh berapa waktu untuk panen ya, kemudian setelah mature berapa hari dia panen segala macam, saya pelajari semua itu tentang bisnis sawit. Nah, kemudian saya putuskan untuk masuk karena kenapa? Di antara semua sawit yang lain, LSIP itu yang paling murah menurut saya. Ya, kondisi balance sheet sehat, harganya murah, ditambah lagi harga sawit saat itu sudah naik banyak, tapi LSIP tidak naik ya, dan perusahaan sawit yang lain tidak naik. Memang ya, LSIP memang dia terafiliasi dengan grup Salim, ada transaksi afiliasi segala macam, tapi kan memang tujuannya sebagai bahan baku untuk SIMP. Jadi saya pada saat itu melihat bahwa kalau misalnya harga sawit naik ya pasti harga penjualan juga adjust. Ya, itu juga saya cek di beberapa tahun terakhir juga seperti itu, ketika sawit naik ya harganya juga di-adjust. Nah, cuma kenapa saya akhirnya memutuskan untuk keluar? Kalau misalnya case-nya di LSIP adalah saya tidak sampai rugi ya, tapi saya cuma untung paling kayaknya cuma 5 apa 15% deh. Kecil, tipis banget saya untung. Karena saya keluar kan sempat dia naik banyak ya, di atas 20-30%, habis itu dia balik lagi. Kemudian ketika dia balik lagi muncul laporan keuangannya, saya lihat bahwa persediaannya naik drastis.
Ya, jadi persediaannya naik drastis dan akhirnya days inventory-nya membludak ya, 2 kali lipat naiknya. Jadi kalau nggak salah dari 60 hari jadi 120 pas 130 hari. Jadi naiknya banyak sekali. Nah, di dalam komoditi saya tuh sangat concern soal persediaannya, inventory-nya. Apalagi sawit ya. Kalau misalnya sawit kan bisa busuk atau segala macam gitu. Jadi saya hati-hati sekali dan akhirnya saya memutuskan untuk out dari LSIP dan cari ke saham yang lain. Nah, jadi dari situ apa yang saya pelajari adalah kenapa inventornya bisa menumpuk, karena karena pada saat itu harga minyak goreng kan lagi tinggi-tingginya ya kan. Karena harga sawit juga lagi tinggi, banyak perusahaannya tuh mau ekspor ya, ekspor sawit karena ekspor kan lebih untung gitu. Akhirnya ada intervensi pemerintah bahwa ban ekspor dan akhirnya kan sawit beda dengan batu bara dong. Misalnya batu bara kan mau didiamin di lapangan juga nggak apa-apa gitu. Kalau sawit kan bisa busuk ya kan. Jadi ya akhirnya membludak ya, barang yang nggak bisa keluar, harga TBS jatuh ya, dan akhirnya ya persediaan seperti itu membludak ya bagi LSIP. Dan dari situ saya pelajari, saya sebisa mungkin mencari kalau misalnya ada company, saya cari apa sih intervensi atau peran pemerintah yang bisa menggagalkan ya tesis saya. Dari situ saya mungkin sampai sekarang saya belum nemu dinamika kayak gitu lagi. Tapi dari situ saya menyadari bahwa ada kemungkinan seperti ini yang bisa terjadi gitu loh. Jadi itu bisa jadi jadikan saya watchlist checklist untuk saya lebih berhati-hati di situ. Oh ya, ada satu special mention yaitu saham Arna. Jadi sebenarnya saya sempat masuk saham Arna itu tahun 2020-2021 deh, sekitar itu. Memang kinerjanya terus naik ya pada saat itu ya. Saya mulai jual itu ketika saya mau masuk Medco ya, karena saya lihat Medco lagi dibuang banget. Nah, yang saya tidak rugi di Arna ya, untungnya lumayan. Tapi saya ada kecolongan satu hal, yaitu adalah Arna ini ternyata dia bisa kalah loh kalau misalnya ada kompetitor yang lebih murah, yang bisa produce produknya dengan harga lebih murah. Jadi ketika keramik impor itu masuk ke Indonesia, ternyata dengan harga lebih murah itu bisa lawan loh. Dan early sign-nya sebenarnya di waktu Q3 2022 ya, kalau saya nggak salah. Q3 2022 inventornya build up, dan itu memang kita ada share di analisa juga di mana ada terjadi build up inventory di Q3. Kok saya nggak salah Q3 apa Q4 deh. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini sebenarnya cukup obvious, di mana Buffett itu juga pernah menghadapi masalah yang sama di Dexter Shoes. Ya, jadi Buffett itu begitu yakin dengan Dexter Shoes, dia beli cukup banyak, $400 juta kalau saya nggak salah. Itu tahun 90-an ya. Tapi yang terjadi adalah ternyata Dexter Shoes ini tidak sesuai seperti yang Buffett harapkan. Dan Dexter Shoes ini kalahnya dari sepatu impor yang lebih murah. Nah, akibatnya ya Dexter Shoes jadinya menghadapi kerugian, dan akhirnya Buffett write off kan, dia hapus semuanya investasi di Dexter Shoes. Jadi ini jadi satu checklist tambahan baru ya yang kita bisa pakai, yaitu apakah ketika ada kompetitor lain atau impor yang lebih murah ini bisa mengganggu bisnisnya tidak. Kalau misalnya bisa, ya bisa jadi ya strength dari company itu tidak sekuat itu gitu. Nah, jadi itu beberapa yang saya kira kesalahan-kesalahan yang mungkin teman-teman bisa pelajari dari sini. Dan meskipun ya ketika menghadapi kesalahan-kesalahan ini, CAGR saya masih lumayan. Yang bisa jadi kalau misalnya kesalahan saya tidak kayak gini, mungkin CAGR-nya jadi lebih besar ya. Tapi ya saya bersyukur kalau misalnya karena ada kesalahan ini, jadi kita bisa evaluasi ya. Jadi bisa lihat checklistnya ini, jadi next time nggak kita ulangi lagi ini. Nah, banyak orang kan nggak mau share ya, dia punya kesalahan apa gitu, merasa bahwa mereka tuh udah bagus banget gitu. Padahal sebenarnya kan kita investor juga manusia kan, pasti ada bikin kesalahan. Bahkan saya yakin di tahun-tahun ke depan juga harusnya akan ada kesalahan-kesalahan yang mungkin akan kita buat gitu. Jadi ya embrace it aja gitu ya. Jadi teman-teman jangan merasa kecil hati kalau misalnya investnya salah analisa atau segala macam. Itu happens all the time. Ya, itu it happens all the time kok. Yang penting ketika yang benarnya itu kita dapatnya banyak juga gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya saya hitung itu mungkin dari 10 ya. Dari 10 persentasenya mungkin 6 atau 7 yang benar lah. Atau mungkin less than that, atau mungkin ya sekitar 6 lah. 6 lah kita bilang ya. 4-nya mungkin it's a flop atau tidak sesuai harapan gitu. Jadi dengan kita mengakui bahwa kita nggak sehebat itu gitu loh. Ya kita jadi ketika analisa juga lebih enteng, lebih santai gitu. Nggak terlalu harus benar gitu, enggak. Nah kan investor kan ada investor mungkin masih pemula, dia merasa kok analisa saya harus benar nih. Padahal sebenarnya mah ketika investing yang menyelamatkan itu sebenarnya margin of safety sih. Saya akui margin of safety itu menyelamatkan sekali. Karena apa? Karena ketika misalnya nih kita asumsi kita value-nya 1000 ya. Kita beli di 500. Hitungan kita salah gitu misalnya. Kita ternyata tidak sebaik yang kita kira. Oke. 500 ini kalau misalnya ternyata value-nya nggak 1000 tapi jadi 600 bahkan. Itu kita masih bisa untung sedikit.
ya. Jadi makanya dengan kita mesti ada ketika beli itu margin of safety, dan kita lihat apa sih worst case yang mungkin terjadi gitu. Kalau bisa worst case-nya masih fine, ya silahkan go ahead. Dan sebelum kita beli ada checklistnya. Oh, ini ada potensial problem di sini, di sini, red flag-nya di mana, ada nggak? Kita checklist itu. Kalau misalnya clear, ya baru kita masuk. Jadi itu yang saya bisa sharingkan soal beberapa kesalahan analisa atau tesis yang patah. Bagaimana dengan kamu, Mas? Ada nggak beberapa saham yang mungkin kamu analisa ternyata salah gitu? Nah, coba share di kolom di komen. Dan bayangkan kan orang banyaknya share-nya yang cuannya ratusan persen, tapi sebenarnya banyak juga. Ada juga beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Pasti ada sekian persen yang tidak sesuai harapan. Nah, gimana? Boleh share di kolom komen. Oke, thank you semua sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.